vaksinasi booster untuk masyarakat Indonesia per tanggal 13 Januari 2022 yang lalu. Hal ini juga sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19, salah satunya adalah Omikron, Sobat Sehat. Selama 30 menit ke depan, kita akan kupas topik menarik seputar vaksinasi booster dan waspada Omikron yang sudah hadir secara virtual di kesempatan kali ini bersama saya. Ada Dr. Risa Broto Asmoro selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru di kesempatan kali ini. Selamat sore, Dr. Risa. Selamat sore, Mas Revan. Selamat sore, Sobat Sehat semuanya, para pendengar RRI Pro 3, dimanapun berada. Happy New Year. Happy New Year juga. Kabar sehat, Dr. Risa, di tahun baru? Sehat, Alhamdulillah, makin semangat. Makin semangat pastinya ya, semakin semangat sama-sama untuk kita bisa membuat COVID-19 nyah dari dunia ini. Amin. Amin. Baik, dan juga tentunya Sobat Sehat seperti biasa, talk show sore hari ini juga bisa disimak dari live Instagram @radiokesehatan, live Instagram @kemenkes_ri, serta juga direlay di RRI Pro 3, rri.co.id, live Instagram @rri Programa 3, maupun juga kanal YouTube RRI Net Official dan RRI Net. Yang ingin berpartisipasi, silakan tentunya yang ingin tanya-tanya atau sapa-sapa, langsung kirimkan di 0818741919 untuk WhatsApp-nya, atau juga mention di Instagram @radiokesehatan. Nah, Dr. Esa, berbicara seputar vaksinasi booster seperti itu, vaksinasi dosis lanjutan. Seberapa penting sih memang dok untuk vaksinasi booster ini untuk perlindungan diri saat ini, dan apakah memang semua daerah di Indonesia sudah bisa juga melaksanakan vaksinasi booster ini, Dr. Esa? Ya, tentunya vaksin sendiri kan memberikan perlindungan spesifik kepada kita ya, supaya kita tuh punya daya tahan tubuh sendiri nih terhadap ancaman dari penyakit COVID-19. Nah, karena vaksinasi ini juga memang ternyata berdasarkan berbagai studi, vaksin yang telah diberikan kepada kita, ini butuh untuk dilakukan penyuntikan ketiga supaya bisa meningkatkan dan bisa mempertahankan daya tahan tubuh yang pernah dibentuk nih setelah penyuntikan pertama dan kedua di awal tahun kemarin gitu ya. Nah, memang kalau misalnya kita lihat riset yang berada di luar sana, terjadi penurunan nih dari antibodi yang terbentuk di tubuh setelah 6 bulan. Ya, makanya harus dilakukan penyuntikan ketiga supaya setelah dilakukan dosis primer yang lengkap, 2 kali penyuntikan, maka diberikanlah dosis lanjutan. Nah, dosis lanjutan ini nih yang disebut sebagai booster. Nah, untuk booster ini sendiri tentunya tetap ya yang utamanya sebenarnya ditujukan untuk para lansia, ya kan? Dan untuk non lansia tentunya memang harus dilakukan pada kabupaten kota yang memang sudah mencapai penyuntikan vaksin primernya, ya vaksin yang pertama dan keduanya itu minimal 70%. Ya, dan lansianya dosis pertama dan keduanya itu harus minimal 60%. Ya, makanya buruan nih buat yang belum vaksin pertama kedua, wah ini sudah banyak nih kabupaten kota yang sudah bahkan menyuntikan boosternya nih vaksin yang ketiga. Jadi harus buru-buru, jangan sampai terlambat kita dapatkan kekebalan kita yang melalui vaksinasi ini. Gitu. Supaya kalau misalnya amit-amit nih sampai ketularan COVID-19, ya paling tidak menurunkan gejala dan resiko kematian karena COVID-19. Baik, dan Dr. Isa, kapan sih memang sebetulnya untuk seseorang ini bisa mendapatkan vaksinasi booster? Mungkin banyak juga nih yang nggak sabar pengen dapat booster. Misalnya kalau ada orang yang baru aja dapat dosis lengkapnya November tahun lalu misalnya. Sekarang boleh nggak divaksin booster, Dr. Isa? Oke, memang sebenarnya kalau kita ingin melakukan booster, tentunya paling tidak saat ini ya, itu adalah minimal 6 bulan dari jangka waktu yang sebelumnya. Jadi habis penyuntikan yang kedua, yang udah lengkap, baru jaraknya 6 bulan. Gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya bulan November ya, November 2021, berarti booster yang untuk ketiganya ini nanti di bulan Mei 2022. Ya. Meskipun demikian, memang kita senang banget karena memang pelaksanaan vaksinasi booster ini yang ketiga ini sudah dimulai per 12 Januari 2022 lalu.
gitu ya. Jadi buat kalian semua, sobat sehat, para pendengar RRI Pro 3 yang sudah 18 tahun ke atas, yuk buruan kita vaksinasi booster yang ketiga kalau memang sudah 6 bulan. Nah, kalau misalnya memang sudah lewat 6 bulan, biasanya sudah keluar nih e-tiketnya ya. Jadi kita semua ini bisa cek e-tiket dan jadwal vaksinasi melalui Peduli Lindungi. Jadi bisa melalui website Peduli Lindungi, bisa juga di aplikasinya. Pasti punya dong aplikasinya ya kan? Karena udah kemana-mana butuh kan aplikasi itu ya. Nah nanti dilihat nih, udah keluar belum e-tiketnya. Nah kalau tiket dan jadwalnya nggak muncul, ya kalau mengikuti kriteria yang tadi sudah disebutkan ya, maka bisa datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan ya atau sentra-sentra pelayanan vaksinasi dengan membawa KTP sama buktinya nih kalau sudah divaksin dosis pertama dan kedua gitu. Dan ingat juga nih, kita harus aktif ya, produktif untuk tahu sentra mana sih yang sekarang nih lagi buka pendaftaran, kan sekarang banyak nih yang secara online ada gitu ya. Jadi buruan deh cari boosternya, dan ingat nih kita yang masih muda ya, dampingi orang tua atau lansia di sekitar kita untuk mendapatkan vaksin booster juga. Baik, yang juga jadi pertanyaan Dokter Reisa, apakah nantinya vaksin boosternya boleh kita yang pilih atau ada ketentuannya, Dokter Reisa, bagaimana? Sebenarnya sudah ada ya panduannya, jadi kita nggak bisa milih-milih suka-suka sendiri mereknya apa gitu ya. Sudah ada nih aturannya dari badan otoritas ataupun para ahli yang memang sudah melakukan penelitian ya terkait dari jenis, terkait dari dosisnya ya dari vaksin ini juga. Nah, kalau untuk Badan POM sendiri memang sudah mengeluarkan EUA atau izin penggunaan darurat untuk 5 vaksin sebagai booster. Ya, ada vaksin COVID-19 atau dari Bio Farma yang namanya CoronaVac atau Sinovac gitu ya. Ada vaksin Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna, dan ada vaksin Zivivax ya. Namun update-nya memang vaksin COVID-19 booster yang disetujui oleh Badan POM per 12 Januari 2022 ini memang macam-macam, bisa homolog, bisa heterolog. Homolog itu artinya apa? Vaksin boosternya sama dengan vaksin primernya. Ya, ada juga yang heterolog. Jadi vaksin boosternya beda dengan vaksin primernya. Nah, misalnya kalau kayak Mas Revan juga sama nih ya, Mas saya waktu itu kita pakai Sinovac 2 kali ya kan. Nah, booster yang disarankan oleh Badan POM sendiri adalah bisa menggunakan Sinovac full dose atau Pfizer setengah dosis atau AstraZeneca setengah dosis, Zivivax dosis penuh. Ya. Kalau yang kemarin dosis primernya AstraZeneca bisa menggunakan AstraZeneca lagi full dose atau Pfizer-nya setengah dos ya, sama Modernanya setengah dos gitu ya. Kalau yang kemarin itu Pfizer bisa pakai Pfizer full dose, AstraZeneca-nya full dose sama sama Moderna half dose gitu ya, setengah dosis gitu atau yang lain-lain. Jadi memang tergantung ketersediaan. Nah, berdasarkan stok ya kan kita juga harus menyesuaikan dan ya makanya Kementerian Kesehatan juga sudah mengatur bahwa untuk per Januari ini yang disarankan digunakan sebagai vaksin booster adalah kalau yang pertama menggunakan Sinovac maka bisa dikasih AstraZeneca setengah dosis atau Pfizer setengah dosis. Ya, kalau misalnya yang menggunakan AstraZeneca gitu ya, maka bisa dikasih Moderna setengah dosis atau Pfizer setengah dosis gitu. Tapi nanti kalau misalnya berubah lagi nih, oh ternyata bulan depan atau 2 bulan lagi yang tersedia yang banyak di masyarakat yang berbeda ya nggak apa-apa, yang penting ikuti panduan yang sudah disetujui oleh Badan POM tadi kan harus disesuaikan gitu kan. Jadi sekarang apa yang tersedia aja dulu ya, kalau kita nunggu-nunggu mau boosternya yang itu tapi yang di sekitar saya nggak ada, sama aja, yang penting kita mendapatkan perlindungan. Baik, jadi yang penting adalah divaksinnya ya dok ya, bukan merek-merek vaksin atau jenis-jenis vaksin ya seperti itu. Nah, Benar.
Berbicara soal pencegahan COVID-19 juga, Dokter Esa, pastinya kita nggak lepas dari varian baru Omikron seperti itu. Aduh, Hal ya. apa saja sih memang yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi lonjakan kasus Omikron ini dan memang seberapa bahaya sih Dok Omikron bagi kita yang belum divaksin atau sudah divaksin, Dokter Esa? Oke. Memang untuk antisipasi lonjakan kasus Omikron kan pemerintah tuh sudah melakukan penguatan-penguatan ya di berbagai pintu masuk negara gitu ya. Kemudian juga testing, tracing, treatment ya 3T ini kan juga sudah dikencengin banget gitu ya. Apalagi dengan adanya program percepatan cakupan vaksinasi ya. Apalagi sekarang ini sudah ada lagi vaksin booster. Nah, untuk testing sendiri update-nya dari Kementerian Kesehatan ini memang telah mendistribusikan yang namanya kit SGTF nih ke seluruh lab pembina maupun lab pemerintah dan memastikan jumlahnya mencukupi. Jadi SGTF ini adalah S-Gene Target Failure. Ya, ini merupakan salah satu metode untuk mendeteksi Omikron. Nah, tentunya kapasitas pemeriksaan PCR dan SGTF ini juga kan maunya harusnya dipercepat, diupayakan dipercepat gitu ya, sehingga kalau misalnya ada kasus, ya penanganannya juga bisa dilakukan sedini mungkin. Nah, kemudian selain itu pemerintah tuh juga meningkatkan tuh rasio dari tracing ya pada daerah-daerah yang jumlah kasus positifnya itu diketahui ternyata lebih dari 30 orang. Nah, tentunya ini kan penting ya proses tracing ini sendiri untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit yang makin meluas. Nah, tracing sendiri ini melibatkan banyak orang, banyak pihak ya dari TNI, Polri sampai masyarakat juga semuanya ikut membantu. Nah, update tentang treatment sendiri ya, treatment yang disediakan oleh pemerintah ini mulai dari tempat ya, tempat yakni ketersediaan ruang isolasi terpusat, isolasi mandiri juga untuk kasus yang gejalanya ringan atau yang tanpa gejala gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang tiba-tiba muncul gejalanya sedang, berat gitu ya, disiapkan juga nih rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur yang mencukupi. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang di Indonesia, kasus Omikronnya nih Sobat Sehat memang didominasi dengan yang tanpa gejala atau yang gejalanya ringan. Ya, jadi memang pemerintah akhirnya ingin menguatkan lagi dan mengantisipasi dengan adanya penguatan layanan telemedicine. Nah, pelayanan telemedicine ini sangat bermanfaat karena ada 17 platform telemedicine yang menyediakan jasa konsultasi dokter, kemudian jasa pengiriman obat yang semuanya itu gratis bagi pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi di rumah. Nah, tentunya ini juga penting sekali ya dilakukan dengan adanya pengawasan yang kuat, yang ketat dari puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya, yang setempat, gitu ya, supaya kita bisa sama-sama mantau nih ya antisipasi lonjakan kasus Omikron, jangan sampai melonjak luar biasa. Ya. Dan kalau kita lihat dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia ini memang menyampaikan bahwa uh, varian Omikron ini memang memiliki gejala yang lebih ringan kalau dibandingkan dengan Delta. Ya, namun ingat dia tuh jauh lebih mudah menular, lebih mudah menyebar dibandingkan varian Delta. Nah, tapi varian Omikron ini memang tetap berbahaya, terutama bagi yang belum atau tidak divaksinasi. Nah, itulah makanya meskipun ada berbagai macam varian, mau Delta, Omikron, dan lain-lain, yang paling penting kita lakukan adalah tetap ya yang namanya disiplin protokol kesehatan. Karena yang paling penting bentengnya dulu. Dan kemudian dari dalamnya kita kuatkan dengan vaksinasi. Baik, dan Dokter Isa, kita tahu juga bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru bahwa tidak ada lagi pembatasan negara ke Indonesia dan ada perubahan masa karantina. Nah, memang seperti apa sih Dok untuk perkembangan peraturan tersebut saat ini? Iya, memang betul sekali nih, Sobat Sehat, para pendengar RRI Pro 3, memang pemerintah ini kan um, dulu sempat ya melakukan pembatasan terhadap beberapa negara, 14 negara gitu ya. Tapi sejak adanya surat edaran Satgas COVID-19 nomor 2 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19,
akhirnya ditiadakan. Jadi daftar dari 14 negara asal WNA yang dilarang masuk ke Indonesia. Kenapa ditiadakan? Karena ternyata varian Omikron itu sendiri itu udah nggak cuma dari 14 negara itu aja, tapi sampai 10 Januari 2022 kemarin sudah ditemukan pada 150 negara dari total 195 negara, atau berarti sudah 76% nih negara nih di dunia ini udah ada Omikronnya gitu. Jadi kan ya udah nggak sinkron lagi ya kalau kita pembatasannya cuma ke 14 negara itu lagi. Jadi yang kita harus lakukan adanya pembatasan lintas negara yang memang masih diperlukan untuk mempertahankan stabilitas negara. Bagaimana caranya? Yakni dengan mengatur durasi karantina ya. Jadi semua ya kriteria untuk WNA yang masuk ke Indonesia, WNI juga itu menjadi sama, yakni 7 kali 24 jam. Kenapa ya? Kan kita jadi bingung ya, ini kenapa berubah-berubah ya waktunya gitu kan ya. Mungkin para pendengar RI Pro 3, Sobat Sehat semuanya nanya-nanya, kenapa sih durasi karantina kok berubah-berubah ya? Karena memang ada yang namanya evaluasi, pasti dong ya. Monitoring evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dan memang ternyata hitungan 7 kali 24 jam itu memang didukung dengan temuan ilmiah di berbagai negara bahwa ternyata varian Omikron ini masa inkubasinya adalah 3 hari setelah pertama kali terpapar. Ya, jadi tentunya harus disesuaikan ya, nggak relevan lagi nih jadinya dari 14 hari, 10 hari. Makanya sekarang 7 hari ternyata sudah dinilai cukup. Apalagi dengan adanya deteksi berlapis, ya kan? Dari pertama entry dan exit test gitu kan, kemudian monitoring lainnya. Jadi memang upaya ini terus dilakukan pemerintah untuk tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Baik, dan Dokter Esa juga mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat soal stok obat. Nah, ini bagaimana dengan pengamanan stok obat yang sekiranya memang nanti diperlukan untuk pasien Omikron, Dokter Esa? Aduh, saya tuh sangat bersyukur sekali sih dengan pemerintah Indonesia nih ya, yang terus berusaha untuk menjamin ketersediaan obat dari COVID-19 dalam negeri. Terutama kita kan lagi menghadapi gelombang lanjutan nih ya. Aduh, amit-amit sih, semoga nggak jadi gelombang beneran ya. Tapi pemerintah tuh sudah menyiapkan nih ya, antisipasinya adalah termasuk salah satunya obat antivirus yang baru ya, yakni ada yang namanya molnupiravir, ada juga Paxlovid. Nah, saat ini dari Kemenkes sendiri sudah diamankan 400.000 tablet dari molnupiravir yang emang sudah disiapkan oleh PT Amarox. Nah, tentunya PT Amarox sendiri ini pengennya ya juga akan memproduksi molnupiravir. Ya, rencananya nanti bulan April atau Mei 2022. Kita doakan aja semoga bisa berjalan, terwujud gitu ya, supaya nggak ada ketergantungan lagi dengan luar negeri gitu ya. Karena Pak Menkes sendiri juga kan 14 Januari lalu juga menyampaikan ya bahwa penting nih kalau Indonesia ini bisa memproduksi obat dalam negeri dan manufacturing-nya juga dibangun di Indonesia gitu. Jadi ya tentunya para sobat sehat, pendengar RRI semuanya, berbagai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini akan lebih baik lagi jika kita cegah dengan jangan sampai kena COVID-19 ya kan. Karena kita tahu yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ya udah jaga kesehatan diri, disiplin prokes, sekali lagi lindungi diri juga dengan vaksinasi. Baik, baik. Dan Dokter Isa, kini kita akan menyapa beberapa pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Yang pertama, ini dari Instagram, selamat sore, ada Jody yang menanyakan, apakah ibu hamil bisa divaksin booster? Dokter Isa, bagaimana? Ya, tentunya ibu hamil yang setelah memenuhi syarat ya, yakni melalui trimester kedua ya dan tidak ada gangguan kesehatan, ini tetap bisa di booster menggunakan vaksin yang memang sudah disarankan ya, yakni bisa menggunakan Pfizer gitu kan ya, bisa juga Sinovac gitu. Jadi konsultasi dulu ke dokter objinnya untuk memastikan kondisinya sehat. Kalau memang tidak ada kendala apa-apa, justru nggak apa-apa kalau sudah lewat trimester kedua bisa divaksin booster juga.
Baik, semoga terjawab juga untuk Jody. Nah, kalau tadi ada pertanyaan seputar ibu hamil, ini ada pertanyaan seputar ibu menyusui, Dokter Reisa. Aman Ya. nggak kalau divaksin booster? Dari Oh, @andi Putri dari Instagram. nggak masalah ya, vaksin untuk ibu menyusui itu tidak ada hubungannya, jadi nggak masalah. Kan kalau trimester kedua kehamilan aja boleh, apalagi terus lanjut ke menyusui gitu kan. Jadi nggak ada masalah selama tidak ada kondisi kontra dari vaksinnya sendiri. Hmm. Baik, baik. Semoga bisa terjawab juga dan jangan lupa ya dicek jadwal dan juga tiketnya di aplikasi Peduli Lindungi untuk Andi dan juga Benar, Jody. Baik, benar-benar. selanjutnya juga Dokter Isa ada yang sudah bergabung masih dari Instagram, ada Yuni yang menanyakan apakah nantinya akan overdosis kalau kebanyakan vaksin. Ini bagaimana Dokter Isa? Oke, senangnya sih kalau kita bilangnya nggak bisa overdosis ya vaksin ya, senangnya ya. Tapi memang kita tuh jangan mikir, oh kebanyakan dosis nih kalau disuntik sampai booster 3 kali. Sebenarnya ini hal yang alamiah ya, yang wajar. Karena memang ternyata berdasarkan studi, oh antibodinya akan menurun ya, sesuai dengan waktu yang dijalani. Kalau ternyata dalam riset 6 bulan sudah turun butuh booster, ya udah kita ikutin aja. Karena kalau kita lihat dari vaksin-vaksin lain yang tersedia di Indonesia kan banyak ya vaksin untuk penyakit-penyakit berbahaya lainnya itu juga ada jaraknya gitu ya, kayak misalnya DPT, ada untuk BCG, ada untuk misalnya influenza gitu ya. Bahkan nih vaksin influenza juga kita kan harus vaksin tiap tahun sekali ya. Boosternya setahun sekali. Nah, jadi ya seperti itulah ya, kayak misalnya tifoid pun ada vaksinnya jaraknya 3 tahun sekali. Ya, itu berdasarkan riset vaksin itu bisa melindungi kita berapa lama sih bertahan antibodinya ya. Jadi jangan ketakutan kalau misalnya booster ini terus kita jadi overdosis. Enggak, itu memang hitungannya seperti itu. Dan sudah pasti dijamin udah dapat emergency use authorization kan. Jadi Badan POM juga sudah menjamin kalau itu aman, bermutu dan berkhasiat. Baik, baik. Semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung dan Dokter Isa nggak Ya, kerasa nih, kita sudah di penghujung acara gitu ya, padahal lagi seru-serunya nggak obrolan kita di masalah. sehari-hari ini. Nah, Dokter Isa mungkin sebagai Ya. penutup pesan sehat untuk sobat sehat dan juga pendengar RRI yang saat ini sedang mendengarkan. Silakan Dokter Isa. Oke, terima kasih banyak semua yang bertanya ya. Semoga sobat sehat dan pendengar RRI Pro 3 dimanapun kita berada makin semangat juga untuk menjalankan prokesnya, dan jangan lupa yuk kita harus bersyukur karena per 16 Januari nih sudah ada lebih dari um, 176 juta orang yang sudah divaksin dosis pertama, dan yang vaksin dosis kedua 119 juta. Wow. Ya, per 14 Januari kemarin kita menduduki peringkat keempat loh, negara di dunia yang terbanyak penduduknya ini mendapatkan vaksinasi. Wah, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jadi memang ini penting sekali untuk dilakukan karena ini merupakan upaya kita bersama ya agar Indonesia ini bisa lekas keluar dari pandemi COVID-19. Jadi buat yang belum vaksin juga nih dosis primernya nih, ayo segera lengkapi. Dan bagi yang sudah bisa mendapatkan vaksinasi lanjutan sesuai kriteria, ingat ya, 18 tahun ke atas ya untuk boosternya, terutama untuk lansia dan juga orang-orang dengan imunokompromis, ini harus segera langsung kita booster ya. Dan jangan lupa juga sekarang vaksin primer ya, vaksin pertama dan kedua ini juga sudah bisa untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas ya. Maka yuk kita segera ajak mereka untuk divaksinasi sebanyak 2 kali dosis sesuai jadwal agar mereka juga semakin terlindungi dan kita juga makin pede kan saat menjalani pembelajaran tatap muka ya. Tetap semangat, disiplin protokol kesehatan, justru makin semangat di tahun yang baru ini agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19 apapun variannya. Baik, dan demikian tadi Sobat Sehat sudah kita simak bersama vaksinasi booster dan waspada Omikron. Tentunya terima kasih Dr. Isa atas waktunya di Sama-sama. kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak. Baik, dan juga tentunya untuk informasi kesehatan bisa diakses di situs kemkes.go.id maupun juga sosial media Twitter @kemenkesri, Halo Kemkes di 1500567 dan juga tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk sobat sehat yang sudah bergabung, baik melalui radio kesehatan
maupun juga di sosial media di @eg-nya Kemenkes_RI dan juga @Radio Kesehatan, serta juga terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan melalui RRI Pro 3, rri.co.id, Instagram @RRI Programa 3 maupun juga kanal YouTube RRNet Official dan RRI Net. Terus terapkan protokol kesehatan, walaupun kita sudah divaksinasi, saatnya saya Revan pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan salam sehat.